kondisi di sini tuh emang sangat memprihatinkan ya. Terutama dari lahannya yang kalau ke musim kemarau itu kekeringan, kalau musim hujan itu kebanjiran. Dampak perubahan iklim terhadap masyarakat itu sangat berpengaruh sekali. Karena sektor pertanian ini ya bisa berdampak pada produktivitas panen. Hujan itu sudah nggak ada hujan, jarang hujan. Hujannya nggak ada. Yang kedua, tanaman padi itu hamanya itu datangnya bergelombang. Jadi terus datang-datang itu. Yang kedua, panasnya itu, waduh. Panasnya sangat santer sekali sehingga pertumbuhan tanaman padi itu sangat terganggu. Kadang-kadang petani itu ya nambah biaya. Karena dari pertama tanam sudah nggak ada air itu, airnya kan jauh. Jadi nyedot terus itu perubahan iklimnya. Dulu mah nggak ada orang nyedot air apa karena ada hujan. Nah sekarang ada perubahan iklim nggak, hujannya itu jarang, bulan jarang sudah nggak ada selama 6 bulan. Makanya padi itu sangat susah. Nah dari situ kita mengambil inisiatif, kita akan membantu teman-teman di sini bagaimana supaya mereka itu lebih resilient terhadap dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Terus selain itu ada beberapa petani dan juga anak muda yang masih giat gitu ya buat bagaimana sih supaya pertanian kami ini lebih baik lagi dan mereka mau belajar. Dari situlah kita ya sudah mari kita sama-sama belajar bersama. Dan di sini ada juga lembaga lokalnya namanya itu Forimber ya, Forum Daring Bersatu yang diisi dengan anak-anak muda semua yang masih pengen terjun di dunia pertanian. Pemerintah desa membuat Perdes, Pak. Nomor 13 tahun 2023 tentang pengelolaan produktivitas pertanian, menghimbau dan melarang kepada masyarakat untuk membakar jerami. Karena pembakaran jerami ini kan juga menghasilkan panas juga, Pak, salah satunya. Kemudian kita juga melakukan menghimbau kepada masyarakat untuk tiap rumah menanam pohon. KRKP itu merupakan koalisi rakyat untuk kedaulatan pangan, di mana ini merupakan lembaga swadaya masyarakat, organisasi non-profit yang terdiri dari jaringan-jaringan organisasi petani yang peduli terhadap isu pangan dan pertanian. Peran KRKP di sini memfasilitasi teman-teman petani, terutama petani padi, untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas mereka terhadap budidaya padi dalam kondisi cuaca iklim yang berubah ini. Kalau musim kering itu karena kalau kita penerapan sekolah lapang itu dengan pengembalian jerami itu, Mas, nanti pada saat kemarau ini tanah itu nggak sampai pecah, itu benar-benar kekeringan itu. Jadi dengan pengolahan pengembalian jerami itu nanti tanah itu jadi bisa menampung air, dan juga dengan tidak menggunakan pestisida kimia itu nanti berupa hama-hama alami nanti yang membantu petani juga tuh. Sekolah lapangan itu kita bagi jadi 4 tahap ya. Yang pertama itu pengamatan di lapangan langsung, yang kedua itu mencatat hasil apa yang diketahui petani dari lapangan, ketiga itu presentasi, dan terakhir itu diskusi. Jadi dari proses itu kita berharap petani itu lebih paham, lebih tahu, dan juga lebih pede dalam menyampaikan apa hasil yang dia temukan di lapangan. Setiap minggu kita melakukan penelitian, langsung turun ke sawah. Kita lihat di situ gimana kondisi padi, ada hama apa aja di situ. Terus kita melakukan pengukuran, penghitungan dari setiap dapuran padi itu tingkat kesuburannya. Terus kita juga meneliti ada hama apa aja di situ, termasuk kalau misalnya kita ada ulet, ada wereng, kita lihat dulu di situ ada
musuh alaminya atau enggak. Misalkan musuh alaminya ada atau banyak, lebih banyak dari hama, udah kita biarin aja dulu, jangan disemprot dulu. Kita bisa mandiri karena di sekolah lapang itu kita diajarkan cara bertani yang pakai sistem biointensif. Biointensif itu kayak pengembalian jerami, kayak pemakaian pupuk-pupuk yang alami, sama tidak menggunakan pestisida yang kimia. Petani kita sudah memiliki wawasan, karena yang namanya petani itu belajar terus-menerus, dihadapkan dengan berbagai macam tantangan pada tanaman padi kita. Oleh karenanya KRKP itu memberikan ilmu. Nah, alhamdulillah di musim tanam gadu kedua ini hasilnya lebih banyak. Harapannya teman-teman petani di sini lebih meningkat lagi kapasitasnya dan juga pengetahuannya dalam menghadapi dampak perubahan iklim, terutama di lahan pertaniannya ya. Petani lebih resilient dengan cuaca bagaimanapun, jadi mereka tetap bisa melakukan adaptasi sesuai dengan lingkungan di sekitarnya.